Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Putri Aurel Purniro, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu kemampuan perspektif. Yang pertama ada perspektif kredibel, yaitu mengacu pada kemampuan peserta didik untuk merumuskan pandangan didukung oleh bukti dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam aspek ini, yang pertama ada rancangan tugas penilaian yang mendorong menggunakan sumber kredibel. Lalu yang kedua ada pedoman yang jelas. Pastikan peserta didik memahami kriteria yang digunakan untuk menilai kredibel atau sumber informasi. Yang ketiga ada pelatihan dan evaluasi sumber. Ajarkan peserta didik bagaimana cara mengevaluasi sumber informasi secara kritis. Lalu ada rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian ini mencantumkan kriteria untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan perspektif kredibel. Lalu ada kolaborasi, memungkinkan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok yang mereka memungkinkan untuk saling memeriksa dan memperbaiki satu sama lain. Lalu ada diskusi kelas. Selain tugas tertulis dan proyek, diskusi kelas ini perspektif mereka dapat menghadapi argumen rekan-rekan sekelas. Yang terakhir ada evaluasi formatif. Selain penilaian akhir yang memberikan umpan balik kepada peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua ada perspektif mengungkap, merupakan bagian penting, yaitu di mana peserta didik mampu menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan berbagai perspektif tentang suatu topik atau isu. Nah, untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam aspek ini, yang pertama ada debat atau diskusi kelas. Selenggarakan debat atau diskusi kelas yang meminta peserta didik untuk menyajikan dan mempertahankan berbagai perspektif. Yang kedua ada proyek kolaboratif, untuk bekerja dalam kelompok menyelesaikan proyek yang melibatkan berbagai perspektif. Yang keempat ada penugasan menulis, yaitu guru dapat memberikan tugas menulis yang meminta peserta didik untuk menghasilkan esai, artikel, atau laporan yang mengungkapkan berbagai perspektif. Yang kelima ada analisis sumber-sumber beragam, meminta peserta didik untuk mengevaluasi sumber informasi yang mencakup berbagai perspektif suatu topik. Lalu ada presentasi lisan, di mana peserta didik mengekspresikan berbagai sudut pandang atau perspektif. Rubrik penilaian, yaitu buatlah rubrik penilaian yang mencantumkan kriteria atau kemampuan peserta didik. Evaluasi diri atau rekan, ajarkan peserta didik untuk menilai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan rekan sekelas mereka. Yang terakhir ada umpan balik dan refleksi, yaitu di mana setelah penilaian, guru dapat berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki kemampuan mereka dalam mengungkapkan perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada perspektif wawasan, yaitu kemampuan peserta didik untuk memahami, mengenali, dan menggambarkan berbagai sudut pandang dalam suatu topik atau isu. Untuk menilai kemampuan perspektif wawasan dalam understanding by design, yang pertama, diskusi kelas. Guru dapat menyelenggarakan diskusi kelas yang mendorong peserta didik untuk berbagi dan mendiskusikan perspektif mereka masing-masing. Yang kedua, ada tugas reflektif, meminta peserta didik untuk menulis esai atau reflektif tentang bagaimana mereka telah mengembangkan wawasan dari berbagai perspektif. Yang ketiga ada proyek kolaboratif, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan proyek yang memerlukan mereka untuk menyelidiki berbagai perspektif.
Yang keempat ada analisis sumber-sumber, meminta peserta didik untuk mengevaluasi berbagai sumber informasi mencakup nilai kemampuan dalam mengidentifikasi, menggambarkan, dan memahami. Yang kelima ada debat atau presentasi, peserta didik dapat berpartisipasi dalam debat atau menyampaikan presentasi yang menggambarkan berbagai perspektif. Untuk rubrik penilaian yang mencantumkan kriteria menilai kemampuan peserta didik dalam menggambarkan dan mengenali berbagai perspektif. Evaluasi diri dan rekan, ajarkan peserta didik untuk menilai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan rekan sekelas mereka. Yang terakhir ada umpan balik dan refleksi setelah penilaian, umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan perspektif dan wawasan mereka. Yang keempat, kemampuan perspektif ini haruslah masuk akal, yang dimana mencakup kesanggupan peserta didik untuk merumuskan argumen atau pandangan yang didasari oleh logika dan bukti yang kuat untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan peserta didik. Dalam aspek ini, yang pertama ada tugas analisis. Rancangan tugas atau pertanyaan yang mengharuskan peserta didik untuk menganalisis suatu topik atau isu tertentu dengan bukti kejelasan logika dan kejelasan sumber. Yang kedua ada presentasi atau debat. Ajak peserta didik untuk presentasi atau berpartisipasi dalam debat yang memerlukan mereka untuk menyajikan argumen yang masuk akal. Yang ketiga ada penugasan penulisan. Peserta didik menulis esai atau laporan yang mendukung dengan bukti yang kuat ketepatan logika dan konsistensi argumen mereka. Yang keempat yaitu penggunaan sumber yang mendukung. Sumber-sumber tersebut relevan, dapat dipercaya, dan digunakan secara efektif untuk mendukung argumen mereka. Lalu ada rubrik penilaian, mencantumkan kriteria, lalu evaluasi diri dan rekan. Peserta didik dapat membantu mereka dalam keterampilan refleksi menjadi lebih kritis dapat terhadap argumen mereka dan teman mereka. Lalu yang terakhir ada umpan balik refleksi. Umpan balik yang konstruktif dorong mereka untuk merenung dan merespon umpan balik tersebut. Yang terakhir ada perspektif yang tidak biasa. Aspek yang penting mendorong siswa untuk berpikir kreatif, berani dan mampu melihat suatu topik atau isu dari sudut pandang yang tidak konvensional. Mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam aspek ini, yang pertama ada tugas kreatif, rancangan tugas yang mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan mengembangkan perspektif yang unik. Lalu ada perdebatan balik arah, selenggarakan perdebatan yang menuntun peserta didik untuk mempertahankan sudut pandang yang tidak biasa atau bahkan bertentangan dengan pandangan mayoritas. Yang ketiga ada penugasan eksploratif, memungkinkan peserta didik untuk menjelajahi aspek-aspek yang jarang diperhatikan atau jarang diungkapkan tentang topik tersebut. Lalu pada rubrik penilaian yang mencantumkan kriteria khusus kemampuan peserta didik dan sejauh mana pandangan tersebut di luar kotak. Evaluasi diri dan rekan, di mana mereka telah berhasil dalam mengembangkan perspektif yang tidak biasa dapat membantu mereka mengidentifikasikan inovasi dan keberanian dalam pendekatan mereka. Yang terakhir ada umpan balik dan diskusi kelas. Mereka dapat mencoba mengembangkan perspektif yang tidak biasa ini, dapat memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi pemikiran dan belajar dari satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai kemampuan perspektif. Nah, kemampuan perspektif ini dapat membantu peserta didik menjadi lebih kreatif, berani, dan mampu berpikir di luar kotak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.